saya Santi Asrina Batubara dari UPTD SD Negeri 15 Sabungan sebagai supervisor. Perkenalkan, saya Tio Masni Magdalena Simbolon dari UPTD SDN 13 Langkapayung sebagai coach. Saya Hotmauli Situmorang dari SMA Negeri 1 Sekanan berperan sebagai coaching. Pada kesempatan ini, kami akan membuat tugas demonstrasi konseptual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik dengan menggunakan model alur Tirta. Selamat menyaksikan. Selamat siang Bu Tio. Selamat siang Bu Santi. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa Bu Santi. Bu Santi bagaimana? Baik juga Bu Tio. Baiklah, saat ini kita akan praktik coaching dulu ya Bu Tio. Namun sebelum kita memulai praktik coaching, Bu Tio berperan sebagai apa ini? Saya berperan sebagai coach Ibu. Nah, Ibu Uli nanti sebagai coachingnya ya. Nah, sebelum kita mulai melakukan coaching, sebagai langkah awal, saya terlebih dahulu memberikan pertanyaan kepada Ibu Tio. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini, Bu. Baik Bu, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah coaching yang dilakukan sudah sesuai alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan nanti pertanyaan berbobot kepada coachingnya Ibu, dan juga bagaimana coaching tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Dan jangan lupa nanti Bu menyesuaikan dengan prinsip coachingnya, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, Bu Tio nanti akan berperan sebagai coach ya kan? Saya ingin bertanya kepada Bu Tio ini, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan di sini? Dalam kegiatan coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah memberikan kehadiran penuh, menjadi pendengar yang baik, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi itu, mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu Tio kembangkan? Yang lebih spesifik yang mungkin saya ingin kembangkan adalah ingin memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir nih Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Demikian dulu ya Bu ya pra-observasinya kali ini. Silahkan melakukan coachingnya pada coachingnya ya Bu. Oke? Baik Bu, terima kasih. Selamat siang Bu Li. Selamat siang Bu Tio. Apa kabarnya hari ini Bu Li? Baik Bu Tio, kabar Ibu bagaimana? Baik Bu Li. Nah, sesuai janji kita akan ketemuan pada siang hari ini. Kira-kira apa ya yang ingin dibicarakan kepada saya ya Bu Li hari ini? Iya Bu Tio, betul ada yang ingin saya bicarakan dengan Ibu Tio. Oke, tapi kayaknya kita nggak bisa berbicara lama-lama ya Bu Li. Ada sekitaran 15-20 menit saja. Untuk itu apa kira-kira yang ingin Ibu Li sampaikan? Begini Bu Tio, ini permasalahannya terkait dengan rekan-rekan guru yang ada di sekolah kami Bu Tio, di mana rekan-rekan guru itu menganggap bahwa pengetahuan murid itu semua sama tanpa memperhatikan kesiapan, minat, gaya belajar peserta didik. Jadi guru-guru di sekolah kami itu masih nyaman dengan metode pendekatan pembelajaran yang konvensional Bu Tio, yang tidak berpihak kepada murid tapi pembelajaran itu berpusat kepada guru. Padahal kan kita tahu Bu Tio bahwa di kurikulum Merdeka itu kan sudah ditekankan bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada murid. Namun kenyataannya di sekolah kami guru-guru itu masih fokus pada nilai ujian murid Bu Tio. Siapa yang nilai ujiannya tinggi itu akan dilabel guru siswa yang jenius. Siapa yang nilai ujiannya rendah akan dilabel siswa yang bodoh. Jadi inilah yang membuat saya gelisah Bu Tio. Jadi padahal kan di kurikulum Merdeka ini sudah digerakkan oleh pemerintah supaya pembelajaran itu harus kita perhatikan kebutuhan, minat, gaya belajar peserta didik. Jadi itu permasalahannya Bu Tio. Oh, berarti Bu Li ingin membicarakan permasalahan yang dialami di sekolah ya Ibu? Iya. Di mana guru-guru masih nyaman dengan teacher center tanpa memperhatikan kesiapan, kebutuhan, minat, dan gaya belajar siswa-siswanya.
Ya betul Bu Tio, kita kan tahu bahwa semua peserta didik itu unik ya Bu Tio ya. Pasti mereka memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi Bu Tio, siswa kita itu kan ada yang gaya belajar yang visual, yang ada yang audio, ada yang kinestetik. Jadi Bu Tio, saya mengharapkan supaya guru-guru itu menggunakan metode model pembelajaran yang beragam dan bervariasi. Kalau masih menggunakan metode pembelajaran yang lama yang berpusat pada guru kan tidak zamanan lagi kan begitu ya? Ya betul. Dan jadi dari percakapan kita hari ini kira-kira apa yang ingin Ibu Uli dapatkan? Iya Bu Tio, dari percakapan kita ini saya mengharapkan supaya guru-guru di sekolah itu mengalami perubahan Bu Tio, supaya menggunakan metode model pendekatan pembelajaran yang bervariasi Bu Tio. Oh, jadi Bu Uli mengharapkan adanya perubahan pada guru-guru dalam proses pembelajarannya, Bu. Iya. Jadi kira-kira perubahan yang bagaimana yang ingin Ibu Uli dapatkan? Ya, misalnya guru jadi kreatif Bu Tio, mereka bisa menggunakan metode pendekatan dan pembelajaran itu yang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, misalnya guru menggunakan video pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid yang gaya belajarnya audio, atau mungkin guru menggunakan PPT untuk memenuhi kebutuhan murid yang gaya belajarnya visual, atau bahkan mungkin menggunakan lingkungan atau pengamatan langsung ya di lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan murid yang gaya belajarnya kinestetik. Nah, jadi menurut saya Bu Tio, itu yang saya inginkan Bu Tio. Oke, dari yang Ibu Uli sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan model dan metode pembelajaran yang beragam, menggunakan video pembelajaran, menggunakan PPT dalam pembelajaran, bahkan pembelajaran dengan pengamatan langsung di lingkungan sekitar, bisa dikatakan itu berada di kondisi ideal ya Bu? Iya benar Bu. Dan itu berada di level 10. Kita di sekolah Ibu Tio sekarang, kira-kira di sekolah Bu Uli itu berada di level berapa? Menurut saya Bu, kondisi di sekolah saya sekarang itu berada di level 5. Kayaknya kalau lebih dari situ susah Bu Tio ya, karena guru-guru di sekolah saya masih nyaman dengan pembelajaran yang berpusat pada guru Bu Tio. Oh, di level 5 ya Bu Uli. Menurut Bu Uli, kira-kira dengan kondisi di sekolah Ibu, di level berapa dapat ditingkatkan agar guru-guru menggunakan model dan metode pembelajaran yang beragam di sekolah Ibu? Mungkin ke level 7 Bu Tio, karena lebih dari situ kayaknya sulit Bu Tio, karena guru-guru di sekolah saya pada tahap awal mungkin berangsur-angsur nanti bisa dirubah, tapi untuk saat ini mungkin bisa ditingkatkan di level 7 Bu Tio. Oke, jadi dari level 5 ditingkatkan ke level 7. Iya. Kira-kira usaha apa yang akan Ibu Uli lakukan untuk dapat meningkatkan dari level 5 ke level 7 tadi? Menurut saya Bu Tio, saya memang masih memikirkannya ya Bu Tio ya. Tapi rencana saya nanti saya akan melakukan pendampingan individu Bu Tio. Artinya saya akan membantu guru-guru per individu untuk memperkenalkan metode pendekatan belajar yang beragam kepada guru-guru. Jadi Bu Tio, rencana saya juga saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah supaya memasukkan berbagai praktik baik di kegiatan kombel yang ada di sekolah Bu Tio. Jadi ada dua rencana saya masih Bu Tio, yaitu pendampingan individu dan juga berbagi praktik baik dalam kombel. Oke, selain pendampingan dan berbagi praktik baik melalui kombel, kira-kira adakah rencana yang Ibu Uli siapkan agar dapat meningkatkan perubahan guru-guru untuk dapat menerapkan metode dan model pembelajaran yang beragam? Menurut saya Bu Tio kayaknya akan melakukan workshop atau pelatihan Bu Tio ya, yaitu dengan mengundang narasumber yang kompeten. Itu mungkin rencana saya yang lain Bu Tio. Oke, berarti rencana Bu Uli akan melakukan pendampingan, berbagi praktik baik melalui kombel dan mengadakan workshop atau pelatihan. Nah, dari ketiga rencana Ibu Uli ini, mana kira-kira yang lebih dahulu Ibu laksanakan agar lebih cepat terrealisasi? Menurut saya Bu Tio kayaknya lebih nyaman saya lakukan dalam waktu dekat, kayaknya berbagi praktik baik dalam kegiatan komunitas belajar yang ada di sekolah Bu Tio. Karena kalau pendampingan individu kayaknya lama ya, karena setiap guru harus didampingi secara individu. Kalau dia pelaksanaannya workshop atau pelatihan juga kayaknya membutuhkan waktu lama juga Bu Tio, karena kita kan harus menyiapkan dana, kemudian juga mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelatihan, dan juga akan mencari
narasumber yang kompeten, kayaknya lebih lama. Jadi saya lebih nyamannya waktu dekat ini saya akan melaksanakan berbagi praktik baik dengan mengundang teman saya yang ada praktik baiknya untuk berbagi di kegiatan Kombel Bu Tio. Oke, baiklah Bu Uli. Untuk melaksanakan berbagi praktik baik dalam komunitas belajar di sekolah Bu Uli, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu untuk melaksanakannya? Menurut saya Bu Tio, kayaknya kepala sekolah ya Bu Tio ya. Kemudian wakil kepala sekolah bagian kesiswaan, rekan-rekan guru, kemudian juga teman-teman atau rekan guru yang sudah memiliki praktik baik yang akan dibagikan nanti Bu Tio. Luar biasa ya Bu Uli. Kita sudah tiba di penghujung obrolan kita. Kira-kira apa yang Ibu Uli dapatkan dari pembicaraan kita saat ini? Yang saya dapatkan Bu Tio, saya sudah menemukan solusi atau jalan keluar atas permasalahan yang terjadi di sekolah saya Bu Tio, yaitu terkait penggunaan metode pendekatan dan model pembelajaran yang beragam yang akan diterapkan nanti di sekolah Bu Tio. Jadi saya akan segera menemui kepala sekolah nanti Bu Tio, dan saya juga akan mengajak dua teman saya untuk menemani saya menemui kepala sekolah agar nanti kepala sekolah semangat juga Bu Tio untuk mendukung kegiatan ini Bu Tio. Baik, kira-kira kapan ya Bu Uli akan memulainya dan bagaimana caranya biar saya tahu bahwa Ibu Uli sudah merealisasikannya? Kira-kira kayaknya akan dimulai dalam waktu 2 minggu ini Bu Tio, karena jadwal Kombel itu kan di awal bulan Bu Tio, sementara ini kan sudah di akhir bulan. Jadi nanti di awal bulan Oktober mungkin akan dilaksanakan Bu Tio. Baik Bu, kita ketemu kembali untuk membicarakan solusi yang telah didapatkan dan sudah terlaksana atau belum ya Bu Uli. Baik Bu Tio, terima kasih Bu Tio. Bu Tio dan Bu Uli, kita telah melakukan praktik coaching. Nah, dari praktik yang telah dilakukan ibu-ibu, ada pertanyaan yang ingin saya ajukan. Namun sebelum itu, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu dari hasil observasi yang sudah saya catat tadi ya Bu. Nah, dari hasil observasi terhadap kegiatan coaching yang sudah berjalan, tadi sudah menggunakan alur Tirta yang sudah mantap. Ibu tadi sudah memunculkan tujuan, identifikasi, ada rencana aksinya, dan sudah muncul tanggung jawabnya di situ, serta solusi dan dari permasalahannya. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Tio sebagai coachnya ini, dari hasil percakapan Ibu tadi dengan Ibu Uli, menurut Ibu indikator apa yang sudah dapat dikembangkan? Dari pembicaraan tadi, indikator yang telah dapat saya kembangkan, saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menggali dan menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Oke, untuk selanjutnya kompetensi apa yang ingin Ibu lebih spesifik Ibu kembangkan? Kedepannya saya ingin mengembangkan atau fokus pada kompetensi kehadiran penuh dan menjadi pendengar yang baik. Oke, baik Bu Tio. Baiklah, sekian kegiatan coaching kita kali ini ya Ibu-ibu. Semoga bermanfaat bagi ibu-ibu guru hebat, terutama di Sungai Kana. Guru bergerak Indonesia maju. Salam dan bahagia. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu.